Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah jamain. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita telah diberikan nikmat baik iman, ihsan ataupun insan sehingga saya dapat menyelesaikan tugas desain pembelajaran yang diberikan oleh dosen saya, Dr. Suhardi, SPDI MA, dengan materi tentang desain pembelajaran akidah akhlak. Salawat dan salam haribaan junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita mendapat syafaat di yaumil kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Karena kita meneladani Rasulullah SAW. Baik, perkenalkan, nama saya Riri Agustia. Saya akan memaparkan materi yang telah diberikan dosen saya. Baik, yang pertama saya akan memaparkan materi saya. Yang pertama ada KD. Di sini KD yaitu tentang meyakini, menghindari dan menganalisis makna dari dampak-dampak tercela, yaitu dari dampak-dampak sifat tercela, yaitu hubul dunia, hasad, ujub, sombong, dan riya. Selanjutnya ada indikator. Indikator di sini yaitu menghayati, mengamalkan, menguraikan sifat sifat tercela. Dan selanjutnya yaitu tujuannya adalah menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, bertanggung jawab, peduli, kerjasama, santun, responsif, dan proaktif sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan. Berbagai permasalahan menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya. Keempat, mengelola, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak. Lanjut kita ke materi. Salah satu yang dijamin akan mendapatkan keselamatan di dunia dan akhirat adalah orang-orang yang saleh, yang dapat menghalangi seseorang untuk mendapatkan predikat solih atau soleh, sekaligus pula menghilangkan pahala amalannya. 5 sifat tercela tersebut adalah hub al-dunya, hasad atau dengki, takabur, ujub, dan riya. Pertama, selanjutnya kita memaparkan apa itu pengertian dari hub al-dunya. Hub al-dunya yaitu orang yang bekerja siang malam tanpa mengenal lelah untuk mengejar materi hingga melupakan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia selalu merasakan kekurangan materi. Ia tidak pernah mensyukuri nikmat yang telah didapatkannya. Padahal belum tentu ia mendapatkan harta yang dikejarnya siang dan malam itu, karena rezeki adalah urusan Allah. Ciri-ciri dari hub al-dunya ini adalah menganggap dunia sebagai tujuan utama, bukan sebagai sarana mencapai kebahagiaan akhirat. Padahal dunia hanya kesenangan yang menipu semata. Itu terdapat di dalam surat Al-Imran ayat 185 dan Al-Hadid ayat 20. Suka mengumpulkan harta benda dengan menghalalkan segala cara tanpa memperhatikan halal dan haramnya. Itu juga termasuk di dalam surat At-Takasur yang artinya, dan bermegah-megahan telah melalaikan kamu sampai kamu masuk ke dalam kubur. Adapun lagi yaitu kikir, tidak rela sedikit pun hartanya lepas dan berkurang. Orang kikir disebut Allah Subhanahu wa taala sebagai pendusta agama. Dan juga serakah, tidak mensyukuri nikmat sedikit dan selalu menginginkan nikmat yang besar, banyak dan melimpah jumlahnya. Itu terdapat dalam surat Quran Al-Ibrahim ayat 7. Selanjutnya materi yang kedua yaitu hasad. Hasad ialah
Setelah sirnanya kenikmatan Allah Subhanahu wa taala bagi orang beriman, bagi dalam hal kebajikan ilmu ibadah yang khusyuk dan sah sesuai syariat, jujur dan semisalnya. Al-Ghazali memberikan definisi bahwa hasad adalah sifat seperti yang terdapat dalam diri seseorang, yaitu rasa benci kepada kenikmatan serta suka dengan hilangnya kenikmatan. Contohnya seperti ada orang yang melihat tetangganya membeli sesuatu yang baru, dia tidak suka, tapi kalau tetangganya merasa kehilangan sesuatu, dia menyukainya. Itulah hasad dalam hati itu. Penyebab perilaku hasad adalah adanya permusuhan dan kebencian kepada seorang, adanya sifat takabur atau sombong. Ciri-cirinya adalah dilihat dari gerak dan gestur bibir saat berkomunikasi dengan lawan bicaranya. Dia seperti mencibir atau seperti tidak suka, senang dengan ketidakhadiran temannya dalam sebuah acara yang sama, atau tidak ada saingannya lagi. Cara menghindari hasad yaitu selalu mengingat kebesaran Allah, perbanyak bersyukur, rendah hati. Selanjutnya, dampak negatif dari hasad bisa dibaca ya teman-teman. Selanjutnya materi yang ketiga yaitu ujub. Ujub secara bahasa dari kata ajaba yang artinya kagum, terheran-heran, takjub. Al-ijabu bi al-naf berarti kagum pada dirinya sendiri, yaitu ketika kita merasakan bahwa diri kita memiliki kelebihan tertentu yang tidak dimiliki orang lain. Secara istilah dapat kita pahami bahwa ujub yaitu suatu sikap membanggakan diri dengan memberikan satu penghargaan yang terlalu berlebihan kepada kemampuan diri. Imam Ghazali menuturkan, perasaan ujub adalah kecintaan seseorang pada suatu karunia dan merasa memilikinya sendiri tanpa mengembalikan keutamaan kepada Allah. Memang setiap orang mempunyai kelebihan tertentu yang tidak dimiliki orang lain. Tetapi milik siapakah semua kelebihan itu? Allah berfirman, yang artinya kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 120. Dengan demikian, hakikat ujub adalah membanggakan diri atas kenikmatan yang ia dapati dengan melupakan bahwa itu adalah pemberian dari Allah. Jadi ujub itu merasa dirinya itu hebat karena dirinya sendiri, bukan karena Allah. Selanjutnya dampak negatif dari ujub yaitu ujub akan membawa ke arah kesombongan, meremehkan dosa di hadapan Allah, menggugurkan pahala, enggan bermusyawarah dan berdiskusi, hilangnya saling menghormati, enggan menerima nasihat orang lain. Selanjutnya yaitu sombong atau takabur. Sombong artinya membanggakan diri sendiri. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Hadis riwayat Muslim. Syekh Muhammad Shalih Al-Utsmani dalam bukunya Halal, Haram dan dalam Islam mencontohkan beberapa sikap sombong, di antaranya membantah guru, memperpanjang pembicaraan, serta menunjukkan adab buruk kepadanya. Bentuk kesombongan lain adalah menganggap rendah orang yang telah memberikan masukan kepadamu hanya karena dia berasal dari kalangan yang lebih rendah darimu. Sombong itu merupakan anak dari akar dari sombong itu adalah wid. Jadi ujub itu melahirkan sombong. Jadi sombong ini adalah akar dari ujub juga. Terdapat perbedaan ujub dengan sombong. Adapun lin tidak memerlukan orang lain, sedangkan sombong membutuhkan orang lain sebagai perbandingannya. Islam melarang dan mencela sikap sombong yang terdapat dalam Quran surat Luqman ayat 18 yang artinya, dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh.
Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang sombong lagi membanggakan diri. Selanjutnya, takabur. Dampak negatif dari sombong: menjadi penghalang masuk surga. 2. Mendapatkan hukuman di dunia karena kesombongannya. 3. Membuat orang lain membenci perilakunya. Yang terakhir, ria. Pengertian ria menurut bahasa dari kata al-rifa yang artinya menampakkan, yaitu memperlihatkan suatu amal kebaikan kepada sesama manusia. Secara istilah, riya adalah melakukan ibadah untuk mendapatkan pujian dari orang lain, bukan karena semata-mata ikhlas dalam hatinya. Menurut Imam Al-Ghazali, riya adalah mencari kedudukan pada hati manusia dengan memperlihatkan kepada demikian dapat disimpulkan bahwa ia adalah melakukan amal kebaikan bukan karena niat mereka hal-hal kebaikan, ibadah kepada Allah, melainkan demi manusia supaya mendapat pujian dan penghargaan. Salah satu sifat yang erat kaitan dengan riya adalah sunnah, yaitu memperdengarkan atau menceritakan kebaikan kepada orang lain. Adapun dampak negatif dari riya yaitu: 1. Riya lebih berbahaya dari fitnah dajjal. 2. Nilai amal saleh hilang. 3. Rifa adalah syirik atau khafi atau tersembunyi. Mereka ini tidak mendapat manfaat di dunia dari usaha-usaha mereka dan tidak pula mendapat pahala di akhirat. Kelima, akan merasa hampa dan kecewa apabila perhatian dan pujian yang ia harapkan ternyata tidak didapatnya. Keenam, terkena penyakit rohani berupa gila pujian atau gila hormat. Ketujuh, bisa menimbulkan pertengkaran bila ia mengungkit-ungkit kebaikannya kepada orang lain. 8. Lebih sangat merosak daripada serigala menyergap domba. 9. Menjadi sebab azab di neraka. Dan terakhir, menambah kesesatan seseorang. Dan terakhir, ini ada kuis di sini. Saya akan membuat kuis apa yang dimaksud dengan hub al-dunya. Teman-teman bisa menjawab. Di sini ada A. Cinta pada dunia. B. Membanggakan diri sendiri. C. Tidak senang melihat orang lain senang. Dan D. Senang dipuji orang lain. Teman-teman bisa menjawab yang mana salah satu jawaban yang benar dari kuis yang saya buat ini. Ya, jawabannya adalah A. Cinta pada dunia. Terima kasih. Mungkin ini aja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.